Jumpa lagi dengan kami di Tamani Nami Channel. Nah, kali ini kami akan memasak olahan labu kuning, bubur candil labu kuning. Langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama kita lakukan, kita kukus 150 gram labu kuning di dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Kalau sudah matang, langsung kita angkat. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu, ini kita haluskan. Kalau labunya sudah halus, kita tambahkan tepung tapioka secara bertahap. Kemudian, ini kita aduk-aduk. Ya, kalau adonannya masih terlalu lembek, kita tambahkan lagi tepung tapiokanya. Ya, jadi pastikan tepungnya kita masukkan bertahap, karena kandungan kadar air di setiap labu kuning itu berbeda-beda. Jadi, lebih baik dimasukkan bertahap, jangan sampai kebanyakan tepung. Nah, jadi ini total tepung yang saya tambahkan tadi. Ada sebanyak 180 gram tepung tapioka ya. Ini adonannya sudah bisa dipulung, jadi adonannya cukup seperti ini. Adonannya akan saya ambil sepertiga bagian. Lalu ini saya kasih pewarna makanan yang berwarna hijau ya. Jadi ini opsional, bagi yang tidak suka boleh di skip. Lalu ini kita aduk-aduk sampai pewarna makanannya merata ke seluruh adonan. Jadi ini bisa diaduk menggunakan alat atau langsung juga dengan tangan ya. Intinya pewarna makanannya bisa tercampur rata dengan seluruh adonannya. Ya, ini sudah tercampur rata ya. Setelah itu kita bentuk adonannya. Kita ambil sedikit adonan yang kuning dan yang hijau. Kemudian ini kita pulung ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Oke, ini adonannya sudah siap dibentuk ya. Jadi hasilnya sebanyak ini. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 250 ml air. Kemudian kita masukkan gula merah yang sudah diiris-iris seperti ini ya. Ini gula merahnya ada sebanyak 200 gram. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut saja, tidak perlu sampai mendidih. Ini gulanya sudah larut ya. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah untuk memasak bubur candilnya. Setelah itu kita tuangkan larutan gula merah tadi sambil disaring ya. Setelah itu, kita tambahkan air sebanyak 450 ml. Jadi total air yang kita gunakan ada 650 ml. Kita masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan, 1/4 sendok teh garam. Lalu, ini kita masak sampai mendidih. Kalau larutan gulanya sudah mendidih, kita masukkan adonan yang sudah dibulat-bulatkan tadi seluruhnya.
Kemudian kita masak sampai matang. Ciri-cirinya kalau sudah matang, biasanya bubur candil ini akan mengampung sendiri ke permukaan. Sesekali kita aduk sampai ke dasar wadah. Ini bubur candilnya sudah mengapung semua. Jadi untuk memastikan bubur candilnya sudah matang sampai ke dalam, bisa kita ambil satu buah bubur candilnya lalu kita belah. Karena bubur candilnya sudah matang, kita akan mengentalkan kuahnya. Nah, terlebih dahulu kita buang daun pandannya. Untuk mengentalkan kuahnya, kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Setelah itu, ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Dan pastikan apinya sudah dikecilkan terlebih dahulu sebelum memasukkan tepung tapiokanya. Ini sudah kembali mendidih ya. Kelihatan kuahnya sudah mulai mengental. Nah, nanti kalau kuahnya sudah dingin, ini biasanya akan semakin mengental. Ini sudah matang ya, jadi apinya sudah bisa kita matikan. Langkah berikutnya, kita siapkan wadah untuk memasak kuah santannya. Kita tuangkan sebanyak 250 ml santan. Lalu kita tambahkan sedikit garam, 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai santannya mendidih. Ini santannya sudah mendidih, lalu kita kecilkan apinya dan kita buang daun pandannya. Setelah itu kita tambahkan setengah sendok makan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Ini tujuannya untuk mengentalkan kuah santannya ya. Kita masak kembali sampai benar-benar mendidih. Ini santannya sudah benar-benar mendidih, jadi apinya sudah boleh kita matikan. Ini bubur candil labu kuningnya sudah dingin, dan ini kita tambahkan kuah santan sebelum kita nikmati. Jadi untuk banyaknya kuah santan, kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke guys, begini hasil bubur candil labu kuningnya. Sekian video kami kali ini, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.